materinya. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Apa kabar kalian hari ini? Baik, luar biasa. Oke, mantap sekali. Karena anak-anak semua dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik, kemudian Pak Guru juga dalam keadaan yang sehat, berarti kita semua sudah siap untuk belajar. Ya, nanti kita semua sudah siap untuk belajar. Anak-anak, sebelum mulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, Pak Guru mau tanya. Anak-anak tadi sudah berdoa atau belum? Oke, kalau belum, sekarang semuanya berdiri. Berdiri semua. Aku minta Mario pimpin kita dalam doa. Sudah Mario maju ke depan Mario. Sudah yang lain ya, Nathan berdiri sudah. Sopan. Boleh berdiri. Marilah kita berdoa menurut ajaran kita masing-masing. Dan terciptalah saya kepada orang yang bicara kepada dan segala usaha berdoa dalam nama Bapa. Bapak, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Malaikat Allah. Malaikat Allah, Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih. Mari silakan dulu. Oke, yang lain duduk dulu silakan. Nah, anak-anak, hari ini hadir semua atau tidak? Oke, kalau tidak, sekarang Pak Guru mau absen. Dengan nama masing-masing ya. Alexander Balto Soleh, Montainus Serang Mane, Francisco Jol Silondria, Maria Febriana Bola. Febri ini jangan dikenapa nih. Dia sakit sudah lama sekali ini. Ya. Mario Isodorus Tignoni, Marianus Aviolela. Mario tidak hadir kenapa Mario? Muhammad Nazril Alfarid, Muxim Longo. Muxim mana Muxim? Hadir. Muxim hadir. Octavianus Pelo. Octavianus Pelo kenapa tidak hadir? Teresa Devila Mana, Yohanes Sirilo Magang, Julius Aliansia Kaas. Ini Ali kenapa nih Ali? Apa berarti Ali? Yohanes Nathanael Ehol. Yang terakhir, Yosef Petrus Paulus Songkara. Paul ini terhadir kenapa Paul ini? Oke. Nah, anak-anak, tadi dari absen kita tadi berapa orang tadi yang tidak hadir? 5 orang yang tidak hadir. Jadi untuk anak-anak semua yang hadir nih, dan seterusnya kamu harus hadir terus begini ya. Bisa atau tidak? Bisa, Pak. Oke, kalau bisa, nah anak-anak, sekarang Pak Guru mau ajak anak-anak kita semua yang hadir di sini, kita buat yang namanya kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini nih, kesepakatan itu adalah aturan yang harus kita semua taati dalam kegiatan pembelajaran kita hari ini. Nah sekarang nih, Pak Guru mau minta nih, kita buat 3 kesepakatan kelas. Yang pertama nanti dari Pak Guru, kemudian yang kedua dan ketiga nanti dari anak-anak. Bisa? Oke, kalau bisa. Kesepakatan yang pertama dari Pak Guru, kalau mau berbicara atau menjawab pertanyaan itu harus angkat tangan. Kalau mau berbicara nih atau menjawab pertanyaan harus angkat tangan. Itu yang pertama dari Pak Guru. Kemudian kesepakatan yang kedua dari anak-anak silakan. Ya, Nathan. Oke, ketika Pak Guru sudah ngomong tidak boleh ribut. Siapa lagi? Ya, satu bagaimana Pak Guru? Jangan keluar tanpa seizin guru. Jangan keluar tanpa izin guru. Nah, anak-anak, tadi kesepakatan kelas kita ada berapa? 3. Kamu semua bisa sepakat tidak dengan kesepakatan ini? Sepakat. Sepakat. Jangan bersemangat dong. Sepakat atau tidak? Sepakat. Jadi kesepakatan kelas kita tadi itu ada 3 loh. Yang pertama tadi dari Pak Guru tadi apa? Dari Pak Guru tadi bagaimana? Saya ingin menjawab kalimat pertama. Ya, benar sekali. Kemudian kesepakatan yang kedua dari Nathan tadi bagaimana? Jangan ribut, ya benar sekali, jangan ribut. Kemudian
Kemudian kesepakatan terakhir dari Bapak tadi kemana? Jangan keluar tanpa izin guru. Ya, jangan keluar tanpa izin guru. Nah, tiga hal ini itu harus kamu taati, kita taati selama kegiatan pembelajaran kita hari ini. Oke, anak-anak. Dari tadi Pak Guru lihat kamu semua loyo, kamu macam tidak semangat tuh. Kamu semua tahu tepuk semangat? Tahu. Oke, kalau kamu berdiri sudah, berdiri. Nah, pengaruh kita perempuan satu orang ini, Pak Guru minta Devi pimpin kita tepuk semangat. Masuk Devi. Semua berdiri, semangat, semangat. Semangat, sudah semangat, semangat. Tepuk semangat. Ulang lagi, Devi ulang lagi satu kali. Devi ulang lagi. Tepuk semangat. Oke, tepuk tangan dulu kita semua. Silakan duduk, silakan duduk. Duduk. Musim, kenapa musim? Musim masih terus semangat. Bagaimana musim? Kenapa musim? Nah. Hari ini diam dulu, duduk depan. Sebelum kita masuk ke materi pelajaran kita hari ini, Pak Guru mau tanya semuanya. Yang bisa tadi angkat tangan nih. Nah. Mengapa orang yang melanggar aturan bisa mendapat sanksi yang berbeda-beda? Contoh, kamu ada buat kesalahan nih. Contoh, ini musim ini hari Minggu hari Jumat tidak pergi sholat. Itu musim tidak marah. Tapi contoh Malko hari Minggu tidak pergi ke gereja. Tapi dia punya bapak bilang dia berlutut. Nah, mereka kan sama-sama tidak beribadah, tapi hukumannya berbeda. Itu kira-kira kenal apa ya anak-anak? Siap, gimana Mario? Ada pesan Mario, kalau pesan Mario. Ya, gimana? Iya, benar sekali. Tepuk tangan dulu untuk Farid. Tepuk tangan dulu untuk Farid. Tepuk tangan semua. Agak semangat kok, tepuk tangan, tepuk tangan. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang bentuk-bentuk norma. Tulis. Semua tulis. Bentuk-bentuk norma. Oke, sabar, jangan dulu tulis. Jangan dulu tulis. Angkat muka dulu. Jangan muka ini. Baik, sebentar waktu yang berdua Mario ya. Biar sudah, tidak apa. Sudah, lihat semua ke depan. Kita baca sama-sama materi kita hari ini. Sudah tulis semua? Kenapa kamu? Harus duduk. Sudah, semua duduk. Boleh pencet terang. Sudah tulis semua? Oke, kalau sudah tulis, sekarang lihat semua ke depan. Kita baca sama-sama ya. Bisa tidak? Bisa, Pak. Oke. 1, 2, 3. Nah. Jadi hari ini kita akan belajar tentang bentuk-bentuk norma. Tadi yang Pak Guru jelaskan pas bertanya di awal, yang ada jawab tadi itu. Nah, itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan materi kita hari ini, yaitu bentuk-bentuk norma. Kemudian dari materi kita hari ini ada tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Nah, tujuan pembelajarannya adalah Pak Guru tulis dulu sebentar, kita baca sama-sama. Jangan dulu tulis.
Diam-diam. Ya, kemana? Di normal ada alias di belakang. Ya? Di normal jangan berfungsi dengan L jadi normal. Ya, normal pertama jadi normal, tapi ini hanya normal ya, bukan normal. Sudah, semuanya perhatian semua ke sudah. Kita baca sama-sama tujuan pembelajaran kita hari ini. Sudah, ya semua ke depan, ke belakang. Kita baca dari tulisan yang di atas itu. Siswa bantu. Oke, sudah siap semua? Sudah, Pak. Oke. 1, 2, 3. Siswa mampu menerapkan bantu-bantu formal yang ada di masyarakat. Nah. Jadi, hari ini kita punya tujuan pembelajaran ini kayak satu ini. Menjelaskan bentuk-bentuk norma yang ada di masyarakat. Nah, sebentar saat kegiatan pembelajaran, anak-anak ini harus bisa menjelaskan materi tentang bentuk-bentuk norma. Yang pertama tuh, atau pengertian norma mungkin, kemudian jenis-jenis norma. Jadi, anak-anak harus menjelaskan apa itu norma dan bentuk-bentuk norma. Bisa? Bisa tidak negatif, tidak semangat. Bisa? Oke, kalau bisa, nah sekarang fokus sudah ke depan. Pak Guru mau jelaskan materi kita hari ini tentang bentuk-bentuk norma. Nah, sebelum itu, Pak Guru mau tanya dulu. Yang bisa tadi bagaimana? Yang bisa tadi yang mau jawab bagaimana? Ya, yang bisa tadi aku mau jawab sama tangan. Sekarang Pak Guru mau tanya. Anak-anak ada yang tahu kira-kira apa ya pengertian dari norma? Apa ya pengertian dari norma? Yang bisa tadi angkat tangan. Ya, Devi, silakan Devi. Norma adalah aturan atau kaidah yang menjadi pedoman perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Oke semuanya, tepuk tangan dulu untuk Devi. Aksi semangat, tepuk tangan semangat. Dari anak-anak, norma adalah aturan atau kaidah yang menjadi pedoman perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, norma itu macam aturan tuh. Jadi kalau kita ada norma tuh, kalau ada aturan itu macam hari Minggu tuh, macam kita yang beragama Katolik. Hari Minggu kita tidak pergi ke gereja. Itu orang lain ada yang marah kita. Kemudian Mbak Mama juga tidak ada yang marah kita. Terus muslim dengan Arim yang beragama muslim. Hari Jumat kalau mereka tidak pergi sekolah tuh, mereka punya Mbak Mama juga tidak marah mereka. Karena tidak ada norma atau aturan yang mengatur kita. Kemudian yang kedua ada bentuk-bentuk norma. Bentuk-bentuk norma ini anak-anak. Yang pertama ada norma agama. Sebentar Pak tulis, aku jelaskan dulu. Oke, norma agama ini anak-anak. Kira-kira norma agama ini dia punya sumber itu dari mana ya? Tuhan. Angkat tangan, Tuhan Bapak. Tuhan. Ya, benar sekali. Jadi norma agama ini dia tuh bersumber dari ajaran Tuhan. Kemudian bersifat mutlak. Bersifat mutlak artinya tuh harus tuh. Kita harus ikuti itu. Contoh ada di 10 perintah Allah dengan 5 perintah gereja. Itu di dalam itu tuh, di dalam 10 perintah Allah dan 5 perintah gereja. Itu kita harus taati itu loh. Tidak boleh bilang nanti. Tidak boleh. Dia tuh mutlak artinya wajib untuk ditaati. Kemudian ini sanksinya itu kalau kita melanggar norma agama, sanksinya itu tuh dosa ya. Kamu tahu tidak dosa? Tahu. Nah, kalau semakin banyak dosa nanti kita kemana? Masuk neraka. Nah, benar sekali. Kalau semakin banyak dosa nanti kita bisa masuk neraka. Norma agama tuh di sini. Ya. Bersumber
dari ajaran Tuhan. Nah, norma agama kita itu dia kan bersumber dari Tuhan. Sumber mana? Mario, Axel? Sudah. Diam sudah. Fokus ke depan. Norma agama ini. Bagaimana lagi? Sudah, diam sudah. Norma agama ini nih, dia tuh bersumber dari ajaran Tuhan. Jadi tidak ada nih. Sudah, diam. Tidak ada nih contoh orang yang ajar kamu. Contoh macam orang lain nih, dia ajar kamu tentang ajaran-ajaran Katolik. Itu tuh salah. Kalau orang lain ajar kamu tentang ajaran Katolik, pokoknya dia seolah ada ilmu baru atau doa-doa yang lain-lain, itu tuh salah. Norma agama tuh hanya bersumber dari ajaran Tuhan. Nah, sekarang Pak Guru mau tanya, siapa di sini yang bisa sebutkan contoh dari norma agama? Ya, Marco, silakan Marco. Satu saja. Beribadah. Oke, Marco bilang beribadah. Masih ada yang lain? Ya, Nathan bilang tidak mencuri. Siapa lagi yang lain? Masih ada yang lain? Masih ada lagi? Ya, Farid? Ya, taati peraturan. Yang Marco lagi? Berbuat baik kepada sesama. Berbuat baik kepada sesama. Oke, tepuk tangan untuk Marco, Nathan, dan Farid. Tepuk tangan sudah. Nah, jadi yang Marco, Faril, dan Nathan jawab tadi benar ya. Contoh dari norma agama itu ya tentang beribadah. Nah, beribadah itu kalau untuk di sini yang kita beragama Katolik itu hari Minggu kita ke gereja. Terus untuk musim dan hari itu hari Jumat sholat ya. Nah, kemudian ada juga tidak mencuri dan berbuat baik kepada sesama. Itu norma yang pertama. Norma yang kedua yaitu norma kesusilaan. Norma yang kedua tadi norma apa? Kesusilaan. Ya, norma yang kedua adalah norma kesusilaan. Nah, kalau tadi norma agama kan berasal dari Tuhan. Kemudian, kalau norma kesusilaan ini bersumber dari mana ya kira-kira? Ya, Devi bukan Devi? Ya, benar sekali. Jadi, norma kesusilaan ini bersumber dari hati nurani. Bersumber dari hati nurani. Anak-anak, jadi contoh nih, dia punya norma kesusilaan ini. Contoh, waktu kamu mau melakukan sesuatu itu pasti dalam hati itu kamu ada bimbang dong. Kamu ada rasa macam saya buat atau tidak nih, saya buat atau tidak nih. Contoh, mau pergi misa nih. Kalau kamu mau tidak pergi misa, pasti kamu punya mama kamu marah dong. Nah, itu tuh yang namanya norma kesusilaan. Dia bersumber dari hati nurani kamu masing-masing. Kalau kamu buat sesuatu pasti ada perasaan takut. Kemudian kamu juga akan pikir, kira-kira kalau kamu lakukan itu dampaknya nanti seperti apa. Nah, norma kesusilaan juga berfungsi untuk mengatur tentang hal yang baik dan hal yang buruk. Kemudian sanksinya itu biasanya berupa rasa bersalah dan penyesalan. Itu tuh setelah melakukan sesuatu tuh, contoh setelah melakukan sesuatu hal macam bagaimana Farid? Ya Farid bagaimana Farid? Contoh Farid ini bagaimana Farid? Oh iya sudah. Contohnya seperti ini. Contoh kalau hari Minggu kita tidak pergi misa, apalagi kamu anak-anak SD kan ada kegiatan sekami loh. Contoh kamu tidak pergi misa hari Minggu. Nah, padahal kalau di sana ada kegiatan sekami. Nah, pasti pas kamu pulang sini dengan teman-teman yang cerita dalam hati kamu merasa menyesal loh. Mereka padahal hari Minggu ada sekami. Coba saya pergi misa tadi. Pasti saya juga ikut kegiatan sekami.
Nah, itu adalah beberapa penjelasan tentang norma kesusilaan. Sekarang Pak Guru mau tanya lagi ke anak-anak semua. Ada yang tahu contoh dari norma kesusilaan? Ya, Mario bagaimana Mario? Jujur, Mario bilang jujur. Axel, bagaimana Axel? Bagaimana Axel? Ya, Axel bilang orang lain. Ya, Marco, bagaimana Marco? Ya, benar sekali. Tepuk tangan dulu untuk Mario, Marco, dan Axel. Nah, jadi anak-anak, contoh dari norma kesusilaan itu seperti yang Mario, Marco, dan Axel bilang tadi. Yang pertama, jujur. Kemudian tidak berbohong. Kemudian menolong orang lain. Nah, menolong orang lain ini nih, itu tuh bisa kita buat dalam kelas nih. Hal sederhananya itu tuh bisa kita buat dalam kelas. Contoh yang paling ini, Faril tidak ada bolpoin. Nah, mungkin ya kamu sini yang ada bolpoin 2, itu bisa kasih pinjam Faril. Itu bisa kasih pinjam Faril. Nah, itu salah satu contoh kita melakukan norma kesusilaan. Bisa paham anak-anak? Bisa. Oke, kalau bisa sekarang kita lanjut ke norma yang ketiga, yaitu norma apa? Kesopanan. Ya, benar sekali. Norma kesopanan. Nah, anak-anak, kalau norma agama tadi berasal dari ajaran Tuhan, kemudian norma kesusilaan tadi bersumber dari hati nurani. Sekarang Pak Guru mau tanya lagi nih kamu. Kira-kira norma kesopanan ini bersumber dari mana ya anak-anak? Ya, Devi tadi sudah duluan ngomong. Bagaimana Devi? Ya, benar sekali. Jadi anak-anak sudah. Benar sekali anak-anak. Seperti yang Devi bilang tadi itu. Norma kesopanan bersumber dari kebiasaan masyarakat. Bersumber dari kebiasaan ya. Nah, jadi norma kesopanan ini itu tuh bersumber dari kebiasaan masyarakat, hal-hal yang biasa kita lakukan, semua yang biasa kita buat itu adalah norma kesopanan. Nah, norma kesopanan ini dia juga berkaitan dengan tata krama. Tata krama itu contohnya seperti apa ya, Axel? Tata krama itu contohnya seperti apa ya, tata krama? Ya, benar sekali. Contoh dari tata krama itu saling bertegur sapa. Jadi, kalau kamu contohnya pagi-pagi datang ke sekolah, terus di jalan ketemu dengan orang lain, apalagi orang-orang lebih tua atau opa-opa mungkin om-om yang mau ke sawah atau mau kemana gitu, itu kamu harus tegur ya. Nah, dengan kamu tegur itu kamu sudah mengimplementasikan yang namanya norma apa? Norma kesopanan. Ya, benar sekali. Kemudian sanksi dari norma kesopanan ini biasanya tuh bersifat seperti teguran atau celaan. Nah, contoh, kalau kamu buat salah, biasanya kan kalau kamu buat salah, mama di rumah tuh pukul kamu tuh. Nah, bapak pukul tuh, itu sebenarnya merupakan teguran ini. Bapak pukul itu sebenarnya itu teguran untuk kamu supaya kamu tidak lagi melakukan kesalahan yang sama. Nah, sekarang Pak Guru mau tanya kamu semua. Contoh dari norma kesopanan tadi itu kira-kira seperti apa ya? Contoh dari norma kesopanan. Sabar dulu. Ada tadi Pak Guru lihat musim ini masalahnya asli dan kebiasaan sendiri, kelihatan sendiri. Musim, Pak Guru minta musim, coba musim berikan contoh dari norma kesopanan.
Bagaimana Musi? Bagaimana Musi? Salam. Ya, Musi bilang mengucapkan salam. Masih ada yang lain? Fanto dulu. Yang Fanto bagaimana Fanto? Contoh dari norma kesopanan. Ya, benar sekali. Tepuk tangan dulu untuk Muksi, Fanto, dan Axel. Tepuk tangan untuk semangat. Nah, jadi contoh dari norma kesopanan itu seperti yang Fanto, Axel, dan Muksi bilang tadi itu. Yang pertama ada mengucapkan salam, kemudian menghormati orang tua, dan berbicara dengan sopan. Nah, kita semua, kamu semua sebentar pulang. Kalau sampai di rumah harus bilang mana kalau mengucapkan salam. Kalau sampai di rumah tuh kamu bilang mana? Selamat siang. Selamat siang Bapak, selamat siang Bapak. Nah, itu adalah contoh kalau kamu semua benar-benar menerapkan norma kesopanan. Bisa anak-anak? Bisa, Bu. Oke, kalau bisa. Sabar, biar sebentar baru kasih tangan yang baru tulis. Sekarang saya lanjut dulu materi. Nah, anak-anak, tadi sudah ada 3 norma. Ada satu norma yang terakhir, yaitu norma apa? Norma hukum. Ya, benar sekali, norma hukum. Nah, anak-anak, kalau tadi norma agama bersumber dari ajaran Tuhan, kemudian norma kesusilaan bersumber dari hati nurani, kemudian norma kesopanan bersumber dari kebiasaan masyarakat. Nah, kira-kira norma hukum ini bersumber dari mana ya anak-anak? Tadi Mario bilang angkat tangan. Bagaimana Mario? Peraturan resmi negara. Ya, benar sekali. Tepuk tangan dulu untuk Mario. Tepuk tangan kemana? Benar yang Mario bilang tadi, norma hukum itu bersumber dari peraturan resmi negara. Oke, norma hukum tadi berasal dari mana? Peraturan resmi negara. Ya, benar sekali. Norma hukum berasal dari peraturan resmi negara. Nah, norma hukum ini nih, dia tuh bersifat tegas dan memaksa. Nah, kenapa dia bersifat memaksa? Artinya itu anak-anak, mau kamu bisa, mau kamu tidak bisa, mau kamu mampu atau maupun kamu tidak mampu, kamu harus melaksanakan norma hukum ini. Contoh, di setiap jalan, apalagi kalau kamu lewat di kota-kota, itu ada rambu lalu lintas. Nah, di rambu lalu lintas itu, setiap orang ini harus menaati rambu lalu lintas itu. Contohnya, kalau masih lampu merah, kalau ada keperluan mendadak apapun, harus apa? Ya, benar sekali, harus berhenti. Nah, itulah kenapa norma hukum bersifat memaksa. Siapapun itu, apapun dia, apapun jabatannya, dia harus bisa menaati norma hukum tersebut. Nah, sekarang kalau mau tanya, kira-kira tuh sanksi dari norma hukum itu apa ya anak? Denda. Sabar, Devi tadi sudah ancam-ancam mau bertanya. Bagaimana Devi? Sanksi dari norma hukum? Apa Devi? Denda. Ada yang lain? Ya, Marco bagaimana? Penjara. Hari? Hukuman. Ya, benar sekali anak-anak. Jadi, sanksi dari norma hukum itu seperti yang kamu bilang tadi. Ada denda, ada penjara, dan hukuman lain. Nah, Muksi mau kemana Muksi? Duduk kembali tempat. Nah, setelah sanksi, sekarang kamu mau tanya lagi anak-anak. Coba kamu sebutkan contoh dari norma hukum. Ya, mana? Mematuhi rambu lalu lintas.
Ya, Marco bilang mematuhi dan lalu lintas. Mario kemana Mario? Tidak melakukan tindakan kriminal. Ya, tidak melakukan tindakan kriminal. Tepuk tangan dulu untuk Marco dan Mario. Jadi anak-anak yang Marco dan Mario bilang tadi itu benar ya anak-anak. Contoh dari norma hukum itu yang pertama ada mematuhi rambu lalu lintas, kemudian yang kedua adalah tidak melakukan tindakan kriminal. Nah, sekarang harus mau lihat semua tempat. Lihat semua tempat. Lihat semua kelar LCD. Jadi, lihat semua kelar LCD. Di sana ada tabel perbedaan antara norma. Yang pertama tuh, ada jenis norma, kemudian ada sumber, kemudian ada sanksi dan sifat. Yang pertama kita lihat sama-sama. Jenis norma yang pertama, norma agama, sumbernya dari Tuhan. Kemudian sanksinya apa? Dosa. Sifatnya mutlak. Nah, itu norma yang pertama nih, norma agama. Kemudian norma yang kedua, norma apa? Kesusilaan. Sumbernya dari hati nurani. Sanksinya Rasa bersalah. bersifat individu atau diri sendiri. Norma yang ketiga, norma Kesopanan. Sumbernya dari Masyarakat. Sanksinya Teguran. bersifat Sosial. dan norma yang terakhir adalah norma Hukum. bersumber dari Negara. sanksinya Hukuman. bersifat. Tegas. Ya, benar sekali. Jadi anak-anak, di setiap norma itu tuh yang memiliki sumber, sanksi dan sifat yang berbeda. Contohnya tuh yang pertama, ada norma agama. Norma agama ini tadi bersumber dari Tuhan. Kemudian sanksinya itu adalah dosa dan bersifat mutlak. Sedangkan di norma yang ketiga yaitu norma kesopanan itu bersumber dari masyarakat. Kemudian sanksinya hanya berupa teguran atau celaan dan bersifat sosial. Nah anak-anak, sejauh ini sudah bisa mengerti dengan materi kita hari ini? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah sekarang siapkan diri kalian masing-masing ya. Nah, sabar dulu, sabar. Oke, jadi di sini Pak Guru ada contoh nih. Silahkan kamu amati semua. Ini kita hari ini punya laptop nih agak bermasalah semua ya. Dia punya volume itu dengar, jadi cukup lihat gambarnya sudah bisa loh. Hei, Axel, Arvin lihat ini. Ini bisa lihat. Ini di sini. Dari sini saya mau dari sini. Ini semua. Norma agama ini aturan dari Tuhan. Contohnya kita harus rajin beribadah. Nah ini tegur guru, itu artinya norma kesopanan. Kamu kalau pagi-pagi datang sekolah harus tegur Pak Guru ya. Pak Guru juga tegur kamu. Nah itu baru norma. Nah itu. Arin, lihat di video nih. Jangan membunuh sampai sembarangan. Sudah ya? Sudah lihat semua? Sudah, Pak. Oke, silakan duduk. Duduk semua teman masing-masing. Oke. Di video tadi apa yang kamu lihat tadi di video tadi? Lihat orang dalam. Lihat orang sementara buat apa Mario? Ya lihat orang sementara membantu. Nah. Jadi di video tadi kan kamu sudah lihat semua toh tentang bagaimana contoh memberikan melakukan norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan dan norma hukum. Nah, di sini sekarang Pak Guru ada pegang LKPD. Di sini ada berapa LKPD ini? Dua. Ada dua. Ada dua LKPD.
Pak Guru akan bagikan kalian dalam 2 kelompok. Aku pindah ke sebelah ya, aku pindah ke sebelah. Aku ke sebelah, musim sebelah. Nah. Duduk sudah kelompok. Duduk sudah kelompok. Duduk sudah. Duduk sudah diam. Nah, sudah diam. Nah, jadi Pak Guru ini ada pegang LKPD ini. Di sini sebentar, Pak Guru bagikan LKPD di kamu. Di sini kelompok 1, di sini kelompok 2. Nanti, dengar dulu. Kau kemana Mas? Nah, nanti kamu kerjakan LKPD ini. Sebentar, salah satu dulu presentasikan ke depan kelas. Salah satu dari kamu presentasikan ke depan kelas. Ini juga. Kamu kerjakan ini semua. Sebentar, kamu presentasikan ke depan kelas. Bisa loh? Bisa. Ini sudah. Nama kamu 4. Kamu 5. Sudah. Musim berapa? Diam. Diam. Kerja masing-masing. Nama kamu 4. Apa yang dimaksudkan? Kenapa kamu di sebelah. Bermangga. Oke, kerjakan masing-masing setiap kelompok ya. Sebentar setelah kerjakan, salah satu maju ke depan untuk presentasikan. Siap. Dia kerja di sini. Sudah. Ini. Lanjut dulu kerja ini. Yang kedua, bukan 4 jenis. Buat bentuk norma. Jadi ada ini. Agama contohnya apa? Norma juga norma yang ketiga norma apa? Norma ketiga norma apa? Norma keempat, norma hukum. Pasti ada contoh ya? Jujur.
Oke, kelompok 1 sudah nih. Kelompok 2 bagaimana? Sudah. Oke, kelompok 3 sudah. Kalau sudah, sekarang silakan perwakilan dari kelompok 1 satu orang, kelompok 2 satu orang maju ke depan untuk presentasikan. Sudah, maju sudah. Maju sudah. Oke. Yang 2 orang tadi maju, yang lain tadi silakan duduk ke tempat masing-masing. Duduk kembali ke tempat masing-masing. Duduk kembali. Kau pindah kembali. Mesti pindah kembali sini. Sudah. Sudah, sebelum presentasi perkenalan dulu nama dari kelompok berapa? Mulai sudah. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi, Devi. Selamat pagi, Devi. Perkenalkan nama Devi. saya dari kelompok 1. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Apa yang dimaksud dengan norma? Aturan yang berlaku di masyarakat. 2. Sebutkan 4 bentuk norma dan berikan contoh. Norma agama, contohnya beribadah. Norma kesusilaan, contohnya jujur. Norma kesopanan, contohnya mengucapkan salam. Norma hukum, contohnya mematuhi rambu lalu lintas. Ya, benar sekali. Tepuk tangan dulu untuk Devi dan kelompok 1. Tepuk tangan. Oke, satu dulu Devi. Mantap sekali, satu dulu. Ya, hari ini silakan kelompok 2. Selamat pagi. Jangan tertawa. Apa yang dimaksud dengan norma? Norma adalah bentuk-bentuk aturan di masyarakat. Jangan tertawa. Sebutkan 4 jenis bentuk norma dan bentuknya, Cok. Dan bentuk. Dan bentuk bentuknya. Contoh. Norma agama, contohnya rajin beribadah. Norma kesusilaan, contohnya tidak berbohong. Norma kesopanan, contohnya menghormati orang tua. Norma hukum, contohnya tidak melakukan tindak kriminal. Oke, tepuk tangan dulu untuk Ari dan kelompok 2. Mana kelompok 1 yang pekerjaan tadi? Oke, nah anak-anak. Bagaimana Ari? Mari latihan dulu depan. Nah anak-anak, jadi yang kamu kerjakan tadi, kemudian sudah kamu presentasikan dalam 2 PPD ini, semuanya benar ya anak-anak? Yang pertama, apa yang dimaksud dengan norma? Nah, norma adalah aturan yang berlaku di masyarakat. Norma adalah aturan yang berlaku di masyarakat. Kemudian yang kedua, sebutkan 4 bentuk norma. Nah, 4 bentuk norma ini, yang pertama ada norma agama, itu contohnya beribadah. Kemudian norma kesusilaan, contohnya jujur. Norma kesopanan, contohnya mengucapkan salam. Dan norma hukum, contohnya mematuhi rambu lalu lintas. Oke anak-anak, sekarang Pak Guru mau tanya kamu semua. Kira-kira materi apa yang kamu pelajari hari ini? Materi apa yang kamu pelajari hari ini? Ya Devi, mau Devi? Ya, benar sekali Devi. Jadi, hari ini kita belajar tentang bentuk-bentuk norma. Nah, dari bentuk-bentuk norma tadi, ada berapa bentuk norma? 4. Ya, ada 4. Apa-apa saja? Norma hukum. Ya, benar sekali. Kemudian, norma apa yang paling sering kalian temui dalam kehidupan sehari-hari? Lihat ke depan. Norma apa yang paling kamu biasa lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Ya, Maria, norma apa, Maria? Ya, benar sekali. Norma Norma kesopanan juga. Jadi, semua norma itu sering kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari, anak-anak. Mau ada norma apapun itu sering kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, anak-anak,
semuanya perhatian dulu ke depan. Tadi kita sudah sama-sama belajar tentang norma. Jadi sebentar pulang lu, di jalan sebentar kalau ketemu dengan orang lain itu kamu tegur ya. Jangan kamu datengin, kamu langsung tabrak itu orang, jangan. Ketemu di jalan kamu harus tegur. Kemudian sebentar juga sebelum keluar dari kelas ini harus apa yang pikir buat apa yang pikir? Membersihkan kelas. Ya, yang pikir harus membersihkan kelas. Kemudian sampai di rumah sebentar jangan makan langsung tidur ya. Makan habis bantu rumah mama, cuci piring kah, atau mungkin ada air mungkin, atau mungkin masak air atau bagaimana. Setelah itu baru pergi main ya. Kemudian jangan lupa setelah pulang juga jalan di sebelah Kiri. jalan di sebelah kiri ya Bayo. Kalau jalan di kanan itu untuk tabrak kalau nanti. Nah, sekarang kamu semua siapkan alat tulis. Siap alat tulis semua. Siap alat tulis. Siap alat tulis semua. Jadi Pak Guru mau kasih tugas nih. Siap alat tulis. Ayo ambil nomor saya ini. Nah, soalnya ini hanya satu ini. Tulislah pelanggaran norma di lingkungan sekitar. Tadi kan ada 4 norma toh. Kemudian ada banyak bentuk pelanggaran-pelanggaran. Nah, kamu semua harus tulis nih pelanggaran norma di lingkungan sekitar. Sudah tulis semuanya? Sudah? Oke, sudah dulu. Sudah semua toh? Sebentar baru lanjut tulis ya. Nah, anak-anak, semuanya perhatian dulu. Sudah dulu tulis. Nah, untuk materi pelajaran kita hari ini mungkin sampai di sini. Sebentar pulang di rumah, jangan lupa ulang lagi dengan Pak Mama ya. Belajar dulu dengan Pak Mama, jangan kurang kakak adik semua. Bisa? Bisa, Pak. Oke, kalau bisa Pak Guru minta salah satu bentuk tim kita dalam. Faril. Yang lain berdiri. Berdiri dulu, berdiri berdoa. Berdiri, berdoa. Ari, Musim, doa dulu. Malaikat Allah sampai di sini, sampai jumpa minggu depan ya.